Record ya. Oke, kita mulai aja pembelajarannya. Nah, terakhir pembelajaran kita itu sampai di bagian mana? Mendapatkan akses informasi dan komunikasi media informasi modern yang kita kenal saat ini antara lain, sebahas dulu yang A ya, ada televisi, radio, koran, majalah, dan juga internet. Nah, kita di minggu lalu sudah bilang, kalau misalnya tidak ada internet ya, kalau misalnya tidak ada internet, di antara televisi, radio, koran, majalah, yang paling cepat memberikan informasi itu adalah radio. Televisi agak sedikit lebih lambat alasannya karena menyiapkan sesuatu. Tapi di balik kekurangan si televisi ini, kita bisa melihat kejadiannya langsung gimana di tempat kejadian atau biasa disebut juga sebagai TKP, tempat terjadinya perkara, tempat kejadian perkara. Nah, jadi di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Semuanya pasti ada punya kelebihan dan kekurangan. Oke. Internet adalah akses informasi modern yang paling cepat perubahannya karena kemampuannya dalam menyediakan media informasi yang sangat besar serta media komunikasi tanpa batas dibatasi oleh negara, waktu, jarak, hukum, atau birokrasi suatu negara. Nah, di sini, di minggu lalu saya juga sudah bahas ya. Di minggu lalu kita sudah bahas kalau misalnya internet itu sudah menjangkau ke seluruh dunia. Jangankan di kota Medan, kita mau pergi contohnya, mau lihat acara di Kanada, di Australia, Amerika, Belanda, Rusia, Portugal, dan lain sebagainya, itu bisa. Nah, kalau misalnya kita mencari informasi, itu biasanya melalui apa nih? Oke, dari internet, benar, dari internet. Nama internetnya itu bagaimana? Apakah Google, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, bahkan YouTube yang sering kita lihat, mau makan aja mesti nonton YouTube. Siapa nih kalau misalnya mau makan aja mesti lihat YouTube nih? Ayo, saya punya kawan seperti begitu. Kurang enak rasanya kalau misalnya makan itu hanya makan tok. Dia harus sambil nonton film atau lihat orang mukbang atau makan besar yang makannya sampai kayak gitu-gitu nih. Siapa yang paling sering itu kalau misalnya makan itu suka sambil nonton YouTube? Adio, ada nggak orang yang suka seperti begitu? Oke, Stable kayaknya angkat tangan tuh. Oke, nah itu adalah perkembangan zaman. Nah contohnya, aduh hari ini memang nggak enak masak, masaknya cuma telur ceplok doang. Aku kayaknya lebih enak nonton YouTube yang orang sambil makan enak. Jadi biar kecipratan, enaknya waktu kita makan cuma telur ceplok. Nah di sini tadi ya, internet adalah akses informasi yang paling cepat perubahannya tanpa batas, dibatasi oleh negara, waktu, jarak, hukum, birokrasi suatu negara. Nah, saya tadi udah bilang, contohnya kita mau lihat berita di Belanda, Rusia, dan lain sebagainya, itu juga bisa. Tanpa membatasi namanya waktu. Nah, kita kapan aja bisa mengakses internet. Jarak juga sama, biarpun jaraknya jauh, kita bisa berkeliling. Nah, ada nggak yang tahu di sini? Saya pernah keliling dunia. Ada yang percaya tidak nih? Kalau misalnya saya berkata seperti begitu. Ayo, kalau percaya coba sebutin, jelasin. Dari mana sebisa keliling dunia? Ayo, yuk, kita menggunakan internet. Nah, sekarang kan lagi COVID. Nah, benar. Tinggal ke Google Map saja. Kita melalui dari Google Map, kita bisa keliling dunia. Misalnya contohnya aku nggak punya duit nih, pengen jalan-jalan pergi ke Korea atau ke Jepang atau Seoul, Taiwan dan lain sebagainya. Kita tinggal buka saja jalannya, kita klik gambarnya, kita bisa melihat sekelilingnya. Nah, itu adalah keliling dunia dengan low budget. Oke, keliling dunia dengan low budget, cukup dengan internet dan smartphone. Nah, itulah alasan mengapa internet ini adalah yang tanpa batas. Tanpa batas itu gimana, Nah, di minggu lalu saya juga udah bahas ya.
tanpa batas di internet juga punya kelebihan dan kekurangan. Saya udah cerita, kalau misalnya kita tidak diberikan batasan, untuk melihat internet kita bisa melihat apa saja. Nah, untuk anak kelas 6, contohnya umurnya itu adalah 11 sampai 12 tahun, benar ya? 11 sampai 12 tahun. Nah, kita menonton film orang dewasa. Film orang dewasa maksudnya adalah bunuh-bunuhan, tembak-tembakan, perang-perangan, atau film horor. Nah, kalau misalnya kita tidak membatasi diri kita, kita bisa terjerumus ke dalam situ. Di minggu lalu saya sudah bilang juga, ada satu kasus yang seorang anak membunuh satu keluarga dengan menggunakan pistol. Karena apa? Karena orang tuanya tidak membatasi penggunaan smartphone. Dan kita seharusnya tahu diri bagaimana menempatkan diri kita. Jika umur kita segini, maka kita harus melakukan segini. Contohnya nih, untuk anak kelas 6, jika misalnya main-main, pulang ke rumah itu paling lama jam berapa? Ya, jam 6 Yang lain bagaimana nih? Kalau lagi main-main sama kawan, biasanya pulang paling telat itu jam berapa? Jam 5 kah? Jam 4 atau jam 8 atau jam 10? Ya, coba langsung di-unmute aja nih. Kalau misalnya nih, kita melihat ada teman kita yang seusia kita, pulang jam 8 atau jam 10 malam, pulang sendiri. Apa yang ada di dalam pikiran kita? Kalau misalnya tetangga pasti berkata, ih, anak gak bener ini. Anak gak bener seharusnya sudah tidur, tapi malah masih keluyuran di luar. Seperti begitu ya. Apalagi anak cewek nih, anak cewek paling pantang atau paling tidak boleh jika pulang malam. Karena nanti bisa dipikiran orang lain atau tetangga itu berpikir yang aneh-aneh. Nah, makanya saya bilang, di internet ini memang tidak ada batasan, tapi kita harus membatasi diri kita. Kita harus tahu, maksudnya tahu gimana? Tahu diri, tahu waktu, dan tahu tempat. Oke? Nah, selanjut ya. Sampai di sini dulu yang saya bilang. Ada yang mau ditanyain tidak? Ada ya? Paham semua ya? Kalau tentang internet, lain kali kalau mau lihat internet atau mengakses internet, lihatlah yang sesuai dengan umurnya. Nah, internet adalah kumpulan atau jaringan komputer yang terbesar di berbagai negara. Terhubung ke internet berarti terhubung dengan jutaan komputer di seluruh dunia yang membentuk jaringan komputer paling besar. Kita masih di bagian A ya, kita masih di bagian A, diperhatikan aja di bagian yang A-nya. Saya ulangin ya, internet adalah kumpulan jaringan yang terbesar yang terhubung di antara jutaan komputer di dunia. Maksudnya bagaimana sih internet itu terhubung ke jutaan komputer di dunia? Saya mau bertanya, di sini ada yang kenal Raffi Ahmad tidak? Ada yang tahu tidak? Browser. Tahu. Kalau saya bilang Atta Halilintar, tahu tidak? Tahu, Sir. Nah, jika misalnya si Atta Halilintar atau Raffi Ahmad upload sesuatu di YouTube atau Instagram, itu langsung terhubung kepada orang yang memfollow-nya. Benar tidak nih? Kalau misalnya contohnya si Raffi Ahmad langsung buat ngepost di YouTube, kita pasti langsung akan menontonnya. Banyak sekali umat atau orang yang menonton atau fans kepadanya. Nah, itu adalah salah satu contoh kalau misalnya internet itu terhubung kepada orang lain, bukan hanya kepada si komputer. Nah, makanya kalau di YouTube ada bacaan, jangan lupa subscribe dan hidupin tombol. Ayo, siapa yang sering nonton YouTube nih? Jangan lupa follow, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Benar ya? Tekan tombol loncengnya. Tujuan tekan tombol lonceng itu adalah supaya kita misalnya ngeposting, akan langsung masuk notifikasinya kepada handphone kita. Nah, itulah adalah alasan internet itu terhubung kepada jutaan seluruh komputer atau smartphone dan lain-lain, dan membentuk jaringan komputer paling besar. Nah, semua komputer yang telah terhubung dengan jaringan internet
dapat saling bertukar informasi. Benar ya? Kalau misalnya internet itu bisa dapat saling bertukar informasi. Contohnya itu adalah aplikasi WhatsApp. Nah, contohnya di kelas 6B nih, si Jocelyn sama Melvin sama teman-teman yang lain pengen pergi ke KFC atau McD. Nah, di situ kita bisa saling bertukar informasi. So, maksudnya bagaimana? Ya, contoh, si Jocelyn, saya masih di rumah nih, OTW 10 menit lagi. Si Melvin, saya sudah di jalan nih, 5 menit lagi sampai. Lady Star sudah sampai di tempat. Nah, kita bisa saling bertukar informasi melalui internet. Kita bisa saling tahu di mana keberadaan teman-teman kita. Nah, hal ini memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan komputer lain di belahan dunia. Dengan terhubungnya komputer ke dalam jaringan, seperti sebuah jaring laba-laba yang saling berhubungan, maka kamu akan mampu mendapatkan informasi dari berbagai orang belahan dunia. Nah, saya mau bertanya dulu nih, siapa yang pernah melihat jaring laba-laba? Ya, siapa yang sering melihat jaring laba-laba? Nah, jaring laba-laba itu berwarna apa? Ya, di-unmute aja nih biar agak rame sedikit, jangan dari chat nih. Ya, jaring laba-laba itu berwarna apa? Oke, putih sah. Pernah lihat sah di Spider-Man? Oke. Nah, saya mau bertanya lagi. Biasanya jaring laba-laba itu berada di mana? Kita menemukan jaring laba-laba di mana? Ayo. Dinding. Di atap, di tempat jorok, yang lain bagaimana? Di sudut-sudut ruangan. Nah, benar, di sudut-sudut ruangan. Kemudian di mana lagi nih? Yang pastinya itu adalah, oke, ini saya stop share dulu ya. Nah, ini kita buka internet. Nah, ini kita buka ya. Kemudian kita buat adalah jaring laba-laba. Di dinding sel. Nah, dari yang sudah disebutin dari dinding, sudut ruangan, di atap, tempat jorok, dan lain sebagainya, intinya jaring laba-laba itu biasanya di tempat yang jarang disentuh oleh manusia. Contohnya bagaimana sih di tempat dia disentuh manusia? Atap, apakah ada manusia yang sampai tangannya sampai ke atap gini nih? Ayo, kalau misalnya tinggi, tidak mungkin ya. Nah, saya boleh bilang, kalau misalnya jaring laba-laba itu bisa dapat kita temukan di tempat yang jarang kita sentuh. Contohnya, di bawah meja, kolong meja. Ada nggak orang yang iseng selalu megang kolong meja? Bahkan kolong kursi yang sering kita pakai saja bisa ada jaring laba-labanya. Nah, kalau misalnya kita lihat, jaring laba-laba itu bentuknya saling terhubung, saling berhubungan satu sama lain. Nah, internet itu juga sama. Internet itu juga sama, kita bisa membuka si A, maka kita bisa membuka lainnya. Contohnya bagaimana, Se? Contohnya nih, kalau kita mencari informasi, contoh ya, sebut ya, kita buka lagi, ini adalah namanya internet, jaring laba-laba. Dengan terhubungnya komputer ke dalam jaringan, seperti sebuah jaring laba-laba yang saling berhubungan, maka kamu akan mampu mendapatkan informasi dari berbagai orang di belahan dunia. Nah, sebagai contoh seperti begini, ya, coba diperhatikan dulu soalnya ya, diperhatikan dulu soalnya nih. Jika misalnya, lihat, saya membuka suatu alamat website. Saya membuka suatu alamat website tentang yang namanya benarkah jaring laba-laba sangat kuat. Siapa contohnya mencari informasi seperti begini? Bisa kita membuka berita atau informasi-informasi lainnya. Kita mencari tentang jaring laba-laba, tapi kita bisa membuka tentang tren sekarang bagaimana, tentang kesehatan, makanan, edukasi, uang, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang disebut juga sebagai saling berhubungan.
kita buka apa, tapi kita bisa buka website yang lain. Contohnya yang lain bagaimana, Sa? Contohnya seperti begini. Nah, kita sudah baca nih sampai akhir. Kita sudah baca sampai akhir. Nah, kita bisa mengklik. Baca juga hewan-hewan terkecil di dunia. Nah, ini adalah salah satu contohnya saling berhubungan dengan yang lain. Oke. Internet merupakan singkatan dari interconnection networking. Internet diibaratkan sebagai suatu kota elektronik yang setiap penduduknya memiliki alamat untuk dapat saling berkirim informasi atau surat. Alamatnya disebut internet address. Nah, saya mau bertanya di sini. Yang punya sosial media siapa di sini? Ayo coba angkat tangannya. Yang punya sosial media. Nah, saya bertanya seperti begini dulu nih. Yang punya Instagram ada berapa orang? Coba langsung di raise hand aja. Biar kita tahu nih. 1, 2, 3, 4. Banyak ya? Oke. Kemudian saya mau bertanya selanjutnya. Yang punya sosial media Facebook. Ada yang punya Facebook? Oke, 1. Oke, saya tanya yang kedua. Sosial media YouTube. Oke, banyak ya. Itu pasti semua rata-rata punya. Yang terakhir, yang punya sosial media TikTok. Ayo, siapa yang punya TikTok di sini nih? Oke, banyak juga. Nah, pertanyaan saya daripada saya yang tanya barusan, ID. ID kita di setiap sosial media berbeda-beda tidak dengan orang? ID kita dalam setiap orang berbeda-beda tidak? Berbeda-beda, benar ya. ID itu pasti berbeda-beda dalam setiap orang. Tujuannya itu adalah supaya tidak salah alamat. Supaya tidak salah alamat. Contohnya kita mau ngetek teman kita. Kita di TikTok tuh sering banget tuh kan mau ngetek teman di kolom pesannya atau di Instagram dan lain sebagainya. Nah, tujuan dibuat ID itu berbeda-beda dalam setiap akun adalah supaya tidak salah kirim alamat. Oke, seperti begitulah contohnya. Apa enggak enak? Contohnya nih, kita menang sesuatu. Kita mendapatkan sesuatu atau giveaway. Itu di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Sering banget mengadain yang namanya giveaway. Nah, jika misalnya salah satu kita yang menang, contohnya saya yang menang nih, oke, saya yang menang dari giveaway itu. Tetapi ada 2-3 orang yang ID-nya sama. Kita yang menang sendiri, tapi yang dapat orang lain. Kesal tidak jika seperti begitu? Kesal ya, apalagi kalau misalnya hadiahnya itu sangat besar dan yang kita butuhkan. Nah, sampai di sini di bagian internet, paham tidak nih? Yang saya bilang, intinya internet adalah, paham ya, saling berhubungan dengan satu sama lain dan mempunyai ID yang berbeda-beda, alamatnya yang berbeda-beda, oke? Kita masuk ke bagian yang B. Internet sebagai penyedia informasi. Ada yang mau baca tidak nih? Bagian yang B, halaman 23. Ayo, lanjut ya. Internet sebagai penyedia informasi. Internet sebagai salah satu sumber informasi. Saat ini berkembang dengan pesat dan diminati. Hampir semua kalangan menggunakan teknologi ini dengan berbagai tujuan, seperti pendidikan, bisnis, penelitian, dan lain sebagainya. Ada 2 peranan internet yang sangat penting, yaitu 1. Sebagai sumber data dan informasi, dan 2. Sarana pertukaran data dan informasi. Oke, sampai di situ dulu, Aurel. Thank you, terima kasih ya. Nah, temannya sudah membaca, saya ulangin ya, karena mungkin kayaknya suaranya agak terlalu pelan. Oke, tidak terlalu kuat.
internet sebagai salah satu sumber informasi. Nah, itu benar ya. Itu bukan hanya internet salah satunya, bukan hanya internet satu-satunya pemberi informasi. Bahkan mulut kita ini juga termasuk sebagai sumber informasi. Contohnya kita lihat nih, aduh tadi saya lihat nih waktu lagi pergi ke sekolah, ada orang yang jatuh dari motor. Contohnya seperti begitu. Nah, kita memberitahukan kepada teman kita, itu juga termasuk informasi. Nah, internet sebagai salah satunya. Bukan hanya mulut kita, bukan hanya internet dari koran, radio, dan lain sebagainya juga memberi informasi. Saat ini, internet berkembang dengan pesat dan diminati. Hampir semua kalangan menggunakan teknologi ini dengan berbagai tujuan. Yuk, di sini ada kata hampir. Hampir semua kalangan, hampir semua orang. Biasanya yang tidak mengerti internet itu siapa? Ayo. Pedesaan. Yang tidak mengerti internet, contohnya kakek saya, nenek saya, om saya, bahkan mama papa kita juga kadang tidak mengerti menggunakan internet. Nah, ada nggak yang orang tuanya sekarang atau omnya atau kakek neneknya yang masih pakai handphone tinut-tinut? Maksudnya handphone tinut-tinut itu bagaimana? Handphone yang penuh tombol. Ada nggak contohnya Nokia, Samsung itu masih ada nggak? Oke, ada nenek saya yang masih pakai kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita tidak mengikuti perkembangan zaman, itu bisa disebut juga sebagai orang yang tidak mengerti tentang internet atau tidak mengerti tentang teknologi, itu disebut sebagai apa? Ada yang tahu nggak? Orang yang tidak mengerti tentang teknologi itu disebut sebagai, ayo ada yang tahu? Itu disebut sebagai gaptek. Gagap teknologi atau gagal teknologi. Nah, kenapa sih disebut sebagai gagal teknologi? Benar. Kenapa disebut sebagai begitu? Karena teknologi itu bertujuan untuk membantu manusia. Teknologi itu bertujuan untuk membantu manusia. Kalau misalnya kita memakai handphone Android atau handphone smartphone, kita bisa chattingan, bisa teleponan, bisa video call, bisa mengakses apapun dari handphone. Sedangkan jika menggunakan handphone tinut-tinut yang penuh tombol, HP tinut-tinut. Nah, ini sebut seperti begini aja. Maka pasti akan muncul, nah, handphone yang seperti begini jadulnya, oke, ini hanya bisa untuk teleponan dan SMS. Untuk bisa teleponan atau chattingan. Oke. Nah, inilah contohnya ya. Jadi kita sekarang tujuan pembelajaran adanya di mata pelajaran sekolah itu supaya kita mengenal teknologi, supaya kita jangan gaptek atau gagal teknologi. Kita harus tahu semua apapun yang ada di dunia ini. Oke, bukan semua, tapi paling tidak kita tahu cara atau mengerti tentang bagian itu. Nah, saya mau bertanya, yang hadir saat ini ada 30 siswa-siswi. Kayak mana chattingan, kan kan hanya ada tombol angkanya. Nah, ini ada nih. Ada ABC sampai WZZ. Oke, nah untuk anak zaman sekarang kayaknya masih belum tahu ya cara penggunaannya ya. Oke. Nah, ini saya tadi lupa mau ngomong apa nih. Oke, nah kita lanjut aja nih ya. Yang intinya kita belajar sekarang itu supaya tidak gagal teknologi, kita tidak gagap teknologi. Oke. Nah, di sini hampir semua kalangan menggunakan teknologi ini dengan berbagai tujuan. Contohnya pendidikan. Pendidikan yang menggunakan internet. Ayo, contohnya apa nih? Aplikasi apa yang menggunakan internet untuk tujuan pendidikan? Oke. Masih 2 orang nih, ada Zoom, ada Google Classroom. Kemudian ada apa lagi nih? Ayo, yang lain bagaimana?
ada ruang guru. Nah, benar, itu adalah salah satunya. Kita sekarang lagi ada namanya COVID-19. Sudah dari tahun 2019, sekarang 2021. Nah, sudah 2 tahun kita berada di rumah. Oke, kita sudah ada berada di rumah. Coba bayangin, jika misalnya tidak ada internet, tidak ada teknologi seperti sekarang, bagaimanalah proses belajar mengajar? Ya, itu saya bertanya nih. Kalau misalnya tidak ada teknologi seperti sekarang, tidak ada internet, bagaimana proses belajar mengajar kita jika lagi ada COVID seperti sekarang? Ada yang bisa mengetahui tidak? Ya. Libur, wow, kalau kita libur 2 tahun kayaknya ngeri banget ya. Kita libur 2 tahun itu sangat ngeri nih. Karena kita seharusnya belajar di usia kita supaya kita bisa mengetahui. Nah, itulah pentingnya pembelajaran TIK. Oke, seaja nggak membayangin, susah membayangin, sulit membayangin jika misalnya kita misalnya tidak ada teknologi seperti sekarang. Itu contohnya dari bagian pendidikan. Kalau dari bagian bisnis yang menggunakan internet, contohnya bagaimana nih? Di bagian bisnis untuk menggunakan internet. Ayo coba sebutin nih contohnya. Oke, masih 1 orang. Wow, ada yang mengerti juga ya tentang itu ya. Kalau dalam bisnis contohnya itu adalah Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain sebagainya. Oke, dalam bisnis. Nah, dalam bisnis itu kita tahu ada penjual, ada pembeli. Nah, kalau dalam penjual pasti mencari untung. Kalau di dalam pembeli pasti juga mencari untung. Nah, kalau di dalam pembeli tujuannya itu, untungnya itu bagaimana? Seuntungnya itu adalah kita tidak perlu kemana-mana, cukup tinggal klik, 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 maka barang tersebut akan sampai ke depan rumah kita. Nah, jadi kalau misalnya untung dari yang jualan bagaimana? Nah, untungnya kalau dari segi si penjual adalah orang di dunia, di Indonesia, di Kota Medan bisa mengenal tokonya, bisa membeli barangnya, dan bahkan saya sering banget beli barang itu dari China, dari Cina. Siapa nih yang sering jual, siapa yang sering beli online sampai ke luar negeri? Ayo, ada nggak yang pernah? Entah itu papa mamanya, kakak, abah, oke. Ayo, siapa nih? Itu ya, jadi kalau misalnya dalam bisnis itu contohnya adalah jual beli online. Dan temannya ada bilang nih, trading juga termasuk bisnis, tidak? Benar, trading juga termasuk dalam bisnis. Oke, jadi di situ kita bisa contohnya. Dalam penelitian itu juga banyak ada IDIA, Ikatan Dokter Indonesia dan lain sebagainya, atau dari Hello Doc, ada yang tahu tidak nih, Hello Dokter, dan masih banyak lain sebagainya. Itu adalah salah satunya. Jika misalnya tidak ada teknologi, tidak ada internet, saya tidak mengerti bagaimana kita sekarang hidup di zaman sekarang. Oke, ada 2 peranan internet yang sangat penting sebagai sumber data dan informasi dan sarana pertukaran data dan informasi. Saya nggak menjelasin kedua ini karena saya tadi udah menjelasin sebagai sumber data dan informasi, sarana pertukaran data dan informasi. Nah, bahkan kancing baju yang kita pakai sekarang, oke, tali sepatu yang kita pakai, itu juga termasuk sebagai teknologi. Kenapa saya termasuk sebagai teknologi? Karena itu membantu manusia. Kancing baju yang kita gunakan, itu gunanya untuk melekatkan badan kita, untuk melekatkan dari sisi kiri dengan sisi kanan baju ini. Dilekatkan seperti begini. Tali sepatu juga sama untuk melekatkan, untuk menyempitkan sepatunya agar tidak jatuh. Oke. Nah, coba yuk dibaca selanjutnya yuk. Yang di bawah nomor 2 ini, halaman 23. Yo, yang lain nih. Ada yang mau baca tidak nih? Sebagai sumber data. Sebagai sumber data dan
informasi, internet menyimpan berbagai jenis informasi dengan jumlah yang tidak terbatas. Kita dapat mengakses segala informasi di internet tentang belahan dunia manapun. Adapun sebagai sarana pertukaran informasi, internet dapat digunakan untuk mengirim dan menerima informasi dari komputer satu ke satu lainnya tanpa dibatasi oleh jarak fisik. Akses dan pertukaran informasi itu dilakukan dalam waktu yang sangat cepat. Oke, thank you Aurel. Terima kasih sudah membacanya kembali. Sebagai sumber data dan informasi, internet menyimpan berbagai jenis informasi dengan jumlah yang tak terbatas. Tidak terbatas atau biasa disingkat juga sebagai unlimited. Nah, saya mau bertanya nih, otak manusia bisa mengingat semua hal tidak? Ayo. Tidak. Tidak bisa ya. Nah, saya mau bertanya, kalau ada yang mengingat tidak? Mulai dari bangun tidur pagi tadi, mulai dari bangun, jam 6 pagi nih contohnya bangun. Ada yang mengingat tidak? Berapa kali berkedip dalam satu hari sampai sekarang? Atau berapa kali menguap dan sampai saat ini? Ada yang tahu tidak nih? Ada yang bisa mengingat tidak nih? Berapa kali menguap dalam satu hari? Berapa kali berkedip dan lain sebagainya? Tidak bisa mengingat ya. Alasannya karena otak manusia itu memiliki batasan. Dan internet ini tidak memiliki batasan. Jadi misalnya, jika kita misalnya memvideoin dari handphone kita, itu bakalan tahu berapa kali kita bisa berkedip, kita tinggal hitung saja dan tanpa batasan. Oke, itu adalah salah satu contohnya kelebihan dari si internet. Oke, kita dapat mengakses segala informasi di internet tentang belahan dunia manapun. Nah, ini tadi kita juga sudah bahas, kalau internet ini bisa kita buka, kita akses, mau itu tentang dunia manapun, bahkan kita bisa keliling dunia. Adapun sebagai sarana pertukaran informasi, internet dapat digunakan untuk mengirim dan menerima informasi dari komputer ke komputer lainnya tanpa dibatasi oleh jarak fisik. Contohnya tadi seperti saya bilang, kita kelas 6 mau pergi jalan-jalan, mau makan ke KFC. Itu kan bisa saling mengirim informasi, saya masih di sini, aku lagi kena macet loh we. Itulah contohnya ya, 10 menit lagi sampai. Nah, kita bisa mengirim informasi dan bisa menerima informasi tersebut. Oke. Waktu kita tinggal 2 menit lagi. Oke. Saya udah ngitung, tadi 3 kali menguap. Nah, siapa yang tahu berapa kali menguap atau berapa kali kedip mata? Oke. Nah, sampai di sini dari bagian A dan B yang sudah kita bahas. Ada yang mau ditanyain tidak? Ayo, nih si jari. Tidak ada ya. Nah, ini jari Gistim udah nguap-nguap nih. Udah berapa kali nih jari? Menguap. Ada yang tahu nggak? Kayaknya pembelajarannya karena kita sekarang lagi online. Jadi kita sangat sulit untuk belajar, apalagi TIK ini seharusnya pembelajaran praktek. Ini kita makin ke sini, makin ke ujung, kita akan belajar bagaimana menggunakan browser internet. Ada Mozilla Firefox, ada Google Chrome, dan lain sebagainya. Oke, nanti kita pelan-pelan belajarnya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kalau misalnya tidak ada yang mau ditanya, kita kirim, kita tutup, kita berjumpa di minggu depan. Oke, sampai di sini dan bye-bye.